Lihat teman, ada darah, ucap seorang laki-laki yang menyandang senapan kepada temannya sambil menunjuk ke tanah. Iya, di sana juga ada, jawab lelaki yang satunya lagi menunjuk ke tanah yang lain. Melihat mereka menyadari ada darah di tanah tempat aku dan Kak Angga bertarung dengan 3 laki-laki anak buah Pak Guntur, aku dan Kak Angga saling bertatapan. Kak, mereka melihat darah mayat ini, kataku berbisik. Ya, mereka pasti akan ke sini, karena darah berceceran di tanah hingga menuju ke pintu belakang dapur ini, jawab Kak Angga menanggapi perkataanku. Apa yang harus kita lakukan? Kak Angga terdiam seperti berpikir. Aku juga sedang mencari cara kalau seandainya 2 laki-laki bersenapan itu datang ke sini dan menanyakan apa yang mereka lihat. Sangat berbahaya karena Pak Guntur dan Bu Jumi sedang mencari Ayu dan lagian Jaka putra sulung mereka terbunuh dengan posisi mayat yang terlihat sangat memalukan. Oke, mereka menuju ke sini, ucap Kak Angga. Aku lihat lagi ke arah luar. 2 orang laki-laki itu melangkah mendekati pintu belakang rumahku ini. Senapan yang mereka sandang membuat aku dan Kak Angga lebih waspada. Sepertinya darah berceceran menuju ke pintu rumah itu, teman, kata seorang lelaki yang sedang melangkah ke sini. Ya, aku curiga karena darahnya tidak di satu tempat aja. Mari kita periksa. Melihat 2 orang laki-laki itu melangkah menuju ke pintu belakang rumah ini, Kak Angga secepatnya mengambil tas ranselnya di kamar dan mengeluarkan kotak P3K. Apa yang akan kakak lakukan? Tanya aku belum mengerti apa yang dilakukan Kak Angga. Bantu menuangkan obat merah ini ke tanganku, jawab Kak Angga. Baiklah. Aku mengerti sekarang. Kak Angga menuangkan obat luka merah ke tangannya, dan seperti dia terluka agar ini menjadi alasan seandainya 2 laki-laki itu bertanya. Kami akan kesulitan melawan 2 laki-laki itu karena mereka punya senapan. Tok 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 tok. Mereka sudah di depan pintu, Kak, ucapku berbisik. Cepat tuangkan semuanya agar darahnya terlihat banyak, kata Kak Angga. Aku menuangkan semua obat luka merah ke tangan Kak Angga sesuai dengan yang dikatakannya. Tok tok tok. Ternyata belum ada yang membukakan pintu, teman, ucap seorang laki-laki yang mengetuk pintu yang terdengar hingga ke dalam. Mungkin dia tidak ada orang di rumah ini. Tidak mungkin karena darah yang berceceran di tanah masih terlihat basah. Ini rumah teman Tuan Bima yang dari kota itu. Aku tahu, tapi apa salahnya jika memeriksa rumah ini? Tuan Guntur dan Bu Jumi sedang sangat marah besar akibat kematian Tuan Jaka. Tok tok tok. Kali ini suara ketukan pintu terdengar lebih kencang dan beberapa kali karena pintu belum juga dibukakan. Biar aku yang buka pintu, Kek, bisik Kak Angga. Kamu siap-siap kalau mayat itu berhasil mereka temui, sambung Kak Angga. Ya, Kak, jawabku sudah siap-siap dengan pisau di tangan, berdiri di balik dinding dekat pintu. Setelah lampu dinyalakan, pintu dibuka oleh Kak Angga. Mau cari siapa, Bang? Tanya Kak Angga sambil akting mengerengi seperti menahan sakit. Kami mau menanyakan tentang darah yang berceceran di tanah itu, ucap lelaki itu sambil menunjuk ke tanah. Mereka juga memperhatikan tangan Kak Angga yang penuh dengan obat luka seperti darah. Oh, itu darah aku, Bang, jawab Kak Angga memperlihatkan tangan kanannya yang penuh dengan obat luka yang menetes ke lantai. Anda terluka? Tanya seorang laki-laki yang lainnya. Ya, Bang, aku tadi terjatuh dari kuda, jawab Kak Angga mencari alasan. 2 orang laki-laki itu saling bertatapan sesaat. Jatuh dari kuda, kenapa bisa tangannya terluka begini? Tanya seorang lelaki itu. Sepertinya mereka menaruh curiga. Boleh kami memeriksa rumah ini? Tanya lelaki satunya lagi kepada Kak Angga. Mau periksa apa, Bang? Tanya Kak Angga. Kami sedang mencari seorang gadis yang mencuri di rumah Tuan Guntur. Mana tahu gadis itu bersembunyi di rumah ini tanpa kalian ketahui. Yang benar aja ya, Bang. Rumah ini kecil dan aku bersama adikku tidak melihat siapapun yang masuk ke rumah ini. Kak Angga berusaha mencari alasan agar 2 laki-laki itu tidak masuk ke rumah. Jika 2 lelaki itu tetap bersikukuh masuk ke rumah ini, mereka akan melihat 2 mayat yang ditutupi karung di lantai dapur. Aku udah siap-siap di belakang pintu menunggu
Kalau dua lelaki itu masuk, aku tidak punya pilihan. Dua lelaki itu harus mati, atau aku dan Kak Angga yang mati. Sudah aku katakan bang, tidak ada gadis yang kalian cari di rumah ini. Kak Angga tetap berusaha agar mereka tidak masuk. Kami hanya mau memastikannya, Tuan Guntur dan Bu Jumi ingin kami memeriksa semua rumah agar pencuri itu ditemukan. Bang, kamu sudah mengganggu ketenanganku dengan bersikeras masuk ke rumah ini. Kalian lupa aku dan adikku temannya Bema? Kata Kak Angga sedikit mengancam. Setelah mendengar perkataan Kak Angga, kedua laki-laki itu saling berbisik. Dan tidak lama kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Baiklah, maafkan kami telah mengganggu Anda. Obati tangan Anda, permisi." Aku membuang napas lega mendengar perkataan salah seorang laki-laki itu. Untung mereka tidak bersikeras ingin masuk ke rumah. Mayat ini masih terletak di lantai dan tertutup karung. Dua langkah saja mereka memasuki pintu, akan terlihat mayat tersebut. Setelah menoleh ke kiri, karung itu tidak menutupi sepenuhnya mayat-mayat ini. Setelah dipastikan dua orang laki-laki itu yang ingin melangkah meninggalkan rumah, Kak Angga menutup pintu. Kami melihat lagi di celah dinding papan memastikan mereka sudah menjauhi halaman belakang rumah. Sepertinya mereka sudah menjauh kah? Ucapku terus melihat keluar. Ayo, kita kubur tiga mayat ini di dekat kuburan Rami. Ajak Kak Angga. Suasana halaman belakang terlihat sepi. Aku dan Kak Angga membuka pintu, keluar sambil membawa cangkul menggali lubang di dekat pohon samping kuburan Rami. Butuh waktu dan tenaga cepat untuk menggali lubang yang bisa membuat tiga mayat. Cepat Kay, sebelum ada yang melihat, kata Kak Angga terus menggali lubang. Aku juga melakukan hal yang sama. Keke, terdengar Ayu memanggilku dari loteng. Aku memalingkan wajah melihatnya. Apa? Tanya aku dengan suara pelan. Biar aku bantu, kata Ayu. Sepertinya aku dan Kak Angga butuh tambahan tenaga menggali lubang. Kami tidak bisa membuang-buang waktu karena suasana sedang panas. Pak Guntur dan Bu Jomi akan mengerahkan semua orang suruhannya untuk mencari Ayu dan Nirani. Di mana Nirani? Aku baru menyadarinya. Ayu dan Lasri turun dari loteng dan membantu aku menggali lubang. Sekuat tenaga kami terus menggali lubang tanpa henti. Meskipun keringat bercucuran, rasa takut ketahuan dan was-was selalu menghantui. Setelah melihat senapan yang disandang dua laki-laki tadi. Yuk, Nirani mana? Tanyaku sambil menggali lubang. Nirani dan ibunya tertangkap, Kay. Jawab Ayu yang membuat aku berhenti bekerja dan menatapnya. Apa? Nirani dan Bu Minten tertangkap? Gawat. Bagaimana kalau Nirani menyebut nama aku? Aku sangat terancam, dan balas dendamku belum terbalaskan. Nanti saja ceritanya, Kay. Sebaiknya cepat kita selesaikan pekerjaan ini. Ucap Kak Angga. Kak, kalau Nirani buka suara menyebut nama aku gimana? Belum, Nirani sedang hamil anak di Jaka. Jawab Kak Angga yang tidak berhenti bekerja. Nirani hamil anak Jaka? Pantas dia terlihat lemah dan pucat. Mungkin dia sedang hamil dengan kondisi yang lemah. Apa yang akan Bu Jumi dan Pak Guntur lakukan pada Nirani dan Bu Minten? Apakah mereka akan membunuh Nirani karena sakit hati? Jaka telah mati, aku tidak yakin. Karena Bu Jumi dan Pak Guntur pasti menginginkan bayi yang dikandung Nirani. Karena satu-satunya garis keturunan mereka dari Jaka. Mudah-mudahan aku tidak salah. Angkat tangan kalian. Aku ke Jaka. Ayu dan Lasri terkejut karena tiba-tiba dua orang laki-laki yang menyandang senapan tadi berdiri tidak jauh dari kami sambil menodongkan senapan. Singkat cerita, darah bercucuran dari perut laki-laki itu yang tertancap pisau. Aku menarik napas lega karena kami bisa mengalahkan dua laki-laki bersenapan. Kak Angga menatapku dengan senyuman kemenangan. Sepertinya kita harus menggali lubang lebih untuk menampung 5 mayat, Kak? Ucapku melepas lelah sesaat duduk di tanah. Ya, kita jangan buang waktu sebelum yang lain melihatnya. Kata Kak Angga menyeret mayat lelaki itu menuju ke dekat lubang yang belum selesai digali tadi. Mayat itu diletakkan di pinggir lubang. Senapan yang ada di mayat itu diambil Kak Angga dan menyandangnya sambil menggali lubang. Aku akan bantu, Kak?
kata Lasri sambil mengambil cangkul. Aku juga, kata Ayu mengambil ember kecil untuk menampung tanah yang telah dicangkul dan mengeluarkannya dari lubang penggalian. Kak, aku mau timbun darah yang berceceran itu dulu, kata aku menunjuk ke halaman belakang dekat semak-semak. Ya Kak, cepat lakukan, sebelum yang lain melihat dan menimbulkan curiga, jawab Kak Angga tidak berhenti mencangkul tanah. Oke, jawabku sambil mengambil pisau yang tertancap di perut mayat laki-laki itu dan menyelipkannya lagi ke sepatuku. Setelah itu aku melangkah membawa ember berisi tanah dan menimbun darah yang berceceran di halaman belakang dekat semak-semak, di mana aku dan Kak Angga bergulat membunuh 3 laki-laki anak buah Pak Guntur tadi. Sedang menimbun darah-darah yang berceceran dengan tanah, mataku terus mengawasi sekitar kalau seandainya ada yang lewat atau melihat. Aku tidak boleh lengah sedikit pun. Pak Guntur dan Bu Jumi sedang marah besar karena Jaka putra mereka terbunuh. Setelah yang berceceran itu ditutup dengan tanah, dia segera membantu Kak Angga menggali lubang untuk 5 mayat anak buah Pak Guntur. Ayu dan Lasri terus bekerja karena rasa takut kami membuat lelah di padat tidak terasa. Sekarang ayo kita seret mayat di dapur ke sini, ucap Kak Angga setelah lubang di tanah itu dirasa cukup menampung 5 mayat. Biar aku bantu Kak, kata Ayu. Kami membagi tugas menyeret mayat yang ada di dapur. Kak Angga bisa menyeret 1 mayat sendirian, sedangkan Ayu dan Lasri beserta aku juga menyeret mayat yang lainnya, sehingga 5 mayat itu berhasil kami masukkan ke lubang di tanah yang sudah digali. Ayo bantu aku menimbunnya, kata Kak Angga tanpa membuang waktu. Ya Kak, jawab Ayu dan Lasri serentak. Malam semakin larut, hembusan angin menyisiri pepohonan. Suara jangkrik membuat suasana rimbun dan kami terus bekerja menyelesaikan yang belum terselesaikan di halaman belakang rumah ini. Keringat bercucuran, tenaga banyak terkuras dan membuat rasa lelah serta ketakutan juga ikut menyelimuti suasana di sekitar kami. Sejenak, aku perhatikan kuburan Kak Rami yang hampir tertutup dengan semak-semak liar. Aku membiarkan semak-semak itu tumbuh agar bisa menutupi permukaan tanah lubang kalian untuk 5 mayat ini. Akhirnya selesai juga, kata Kak Angga menyeka keringat di jidatnya. Sebaiknya timbun permukaan tanah dengan rumput liar Kak, ucapku. Biar aku bantu mengambil rumputnya Kak, ucap Lasri. Dan kami langsung mencabut rumput-rumput liar dan menutupi permukaan tanah yang mengubur 5 mayat karena masih terlihat basah akibat digali. Sekarang, kalian cepat ke loteng. Aku dan Keke akan ke rumah Bu Jumi melayat, kata Kak Angga kepada Ayu dan Lasri. Baik Kak, jawab Lasri. Kak, bagaimana kalau Nirani dan Bu Minten buka suara? Tanya Ayu khawatir. Sangat berbahaya bagi kalian ke sana kan? Sambung Ayu. Tidak akan Yu, kalau Nirani dan Bu Minten ingin memberitahu, sudah dari awal saat mereka tertangkap dan terancam. Tapi Nirani berani melawan, meskipun dia sangat ketakutan, jawab Kak Angga. Kak Angga menceritakan kepadaku kenapa dia bisa bertemu Bu Minten hingga tertangkapnya Nirani dan Bu Minten. Dan Nirani yang mengaku hamil yang menyebabkan mereka selamat. Untuk sementara dari kejauhan Pak Guntur dan anak buahnya, aku terpana mendengarnya karena teringat kondisi Nirani terlihat seperti sakit saat aku menolongnya dari rumah kayu bawah tanah itu. Aku tidak tahu apakah Nirani betul-betul hamil atau sekedar alasan menyelamatkan diri. Hanya Nirani yang tahu kebenarannya.